Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meza Muhammad Rizky. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Perancangan Game Edukasi Pengenalan Hiragana dan Katakana untuk Pemula Ekstrakurikuler Nihongo menggunakan metode MDLC. Oke, yang melatar belakangi penelitian ini adalah karena saat ini game masih jarang digunakan dan dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Hal ini mungkin menyebabkan terbentuknya pandangan skeptis masyarakat terhadap game, karena banyak orang yang menganggap game hanya bertujuan untuk hiburan tanpa adanya nilai edukatif sama sekali. Nah, dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan materi game berupa kuis pengenalan hiragana dan katakana. Keputusan ini diambil karena dari pengamatan peneliti, banyak pemula yang sedang belajar bahasa Jepang mengalami kesulitan dalam menghafal dan memahami hiragana dan katakana. Kemudian ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perancangan game pengenalan hiragana dan katakana yang menarik? Kemudian yang kedua, apakah game pengenalan hiragana dan katakana dapat memberikan pembelajaran sehingga pelajar dapat lebih mudah dalam memahami hiragana dan katakana? Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk membuat game edukasi yang dapat menambah minat dan efektivitas pelajar dalam menghafal dan memahami hiragana dan katakana. Selanjutnya ada matriks literatur review. Ini adalah beberapa jurnal yang saya pakai untuk dijadikan referensi dalam penyusunan proposal penelitian ini. Yang pertama ada proposal berjudul Game Edukasi Pembelajaran Matematika untuk Anak SD kelas 1 dan 2 berbasis Android oleh Kodli Jafar Adrian dan Apriani yang dipublikasi pada tahun 2019. Hasil dari penelitiannya adalah game matematika yang dikembangkan termasuk ke dalam kategori sangat baik dengan perolehan hasil rata-rata 96%. Perbandingan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada penelitian tersebut dilakukan pengujian dengan kuesioner, sedangkan pada penelitian saat ini tidak. Kemudian yang kedua adalah paper dengan judul Penerapan Metode Finite State Machine atau FSM pada game Agent Legenda Anak Borneo oleh Ekawati Yul Silviana dan Hanifah Ekawati yang dipublish pada tahun 2019. Hasil penelitiannya adalah pengembangan AI dalam FSM berhasil dan terdapat respon perilaku NPC terhadap perubahan kondisi. Jadi ini game berbasis AI. Kemudian perbandingan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut menggunakan Finite State Machine sebagai sistem kontrol. Kemudian judul yang ketiga adalah pengembangan game puzzle sebagai edu game berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan berpikir matematika siswa SD oleh Baik Olatul Aini dan Khairunisa Cantika Ayu dan Siswati pada tahun 2019. Hasilnya adalah hasil validasi dari ahli media diperoleh rata-rata adalah sebesar 73,649%. Produk hasil validasi adalah dalam kriteria menarik. Dan perbandingan penelitiannya adalah penelitian tersebut menggunakan metode Research and Development atau R&D. Kemudian selanjutnya yang keempat ada paper dengan judul Game Edukasi Pengenalan Huruf Hiragana untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Jepang oleh Rifki Nurholis, Ade Irma Purnamasari, Arif Rinaldi Dikananda, Odi Nurdiawan, dan Saiful Anwar yang dipublikasi pada tahun 2021. Hasil penelitiannya adalah game berhasil dikembangkan dengan harapan dapat memudahkan anak untuk belajar hiragana. Nah, perbandingannya adalah game tersebut hanya menggunakan hiragana tanpa adanya katakana. Kemudian judul paper yang kelima adalah Abbas atau Ayo Belajar Sholat, game edukasi pembelajaran sholat untuk anak tunarungu wicara oleh Fatah Yasin Al-Irsyadi, Yogi Indra Kurniawan, dan Desi Puspitasari yang dipublikasi pada tahun 2019. Hasil penelitiannya adalah aplikasi ini dapat digunakan optimal oleh guru dalam mengajarkan sholat dengan hasil yang memuaskan. Perbandingannya adalah pengembangan aplikasi dilakukan dengan Construct Tool. Kemudian yang keenam adalah ada paper dengan judul pengembangan game petualangan untuk pembelajaran berhitung
oleh Indah Rahmawati dan Ibu Priyono Leksono dan Harwanto yang dipublish pada tahun 2020. Hasilnya adalah game berhasil dikembangkan dan mendapat respon positif sebesar 84%. Perbandingannya adalah penelitian tersebut menggunakan metode research and development atau R&D. Kemudian judul paper yang terakhir yang saya gunakan sebagai referensi adalah pengembangan game edukasi science adventure untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa oleh J. Naimah, Winarni, dan Widiawati yang dipublish pada tahun 2019. Hasilnya adalah game yang dikembangkan secara teoritis mendapatkan nilai yang sangat layak berdasarkan beberapa kriteria. Dan perbandingan penelitiannya adalah penelitian tersebut menggunakan metode research and development atau R&D. Kemudian alur penelitian. Alur penelitiannya dimulai dari pengumpulan data yang terdiri dari identifikasi masalah dan studi literatur. Setelah dilakukan pengumpulan data tadi, dilakukan analisis kebutuhan. Dan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan UML dan pembuatan storyboard. Setelah UML dan storyboardnya berhasil dibuat, kemudian dilakukan pengumpulan dan pembuatan aset. Asetnya berupa gambar dan efek suara. Kemudian setelah pengumpulan dan pembuatan aset tersebut, dilakukan penyusunan aset ke dalam interface. Asetnya tadi berupa gambar dan efek suara tadi. Dan kemudian penerapan efek animasi dan suara. Kemudian pengodingan agar aplikasi game berjalan dengan optimal dan dilakukan build aplikasi. Setelah dilakukannya build aplikasi, dilakukan pengujian black box untuk memastikan aplikasi berjalan dengan semestinya oleh pengembang aplikasi. Setelah pengujian black box selesai dilakukan, kemudian dilakukan evaluasi usability. Kemudian untuk alur penelitiannya, yang pertama adalah pengumpulan data yang dilakukan pada bulan September 2023. Setelah pengumpulan data, dilakukan identifikasi masalah dan studi literatur pada bulan September 2023. Setelah itu dilakukan analisis kebutuhan di bulan yang sama. Setelah itu, membuat UML dan storyboard pada bulan Oktober 2023. Dilanjut dengan membuat dan mengumpulkan aset pada bulan yang sama. Kemudian setelah pembuatan dan pengumpulan aset, dilakukan penyusunan aset pada bulan November. Dan juga menerapkan efek animasi dan suara di bulan yang sama. Setelah itu dilakukan pengodingan pada bulan Desember. Setelah dilakukan pengodingan, maka dilakukan build aplikasi dan pengujian black box pada Januari 2024. Setelah itu dilakukan evaluasi usability yang dilakukan pada Januari dan Februari 2024. Sekian presentasi proposal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.